Perkenalkan, nama saya Septi Haryani. Saya dari Rumah Fermentasi dan saya sudah menjalankan usaha saya dari 2017 sampai sekarang. Usaha saya ini secara online, hanya usaha rumahan, UMKM ya. Jadi tidak hanya menjual produk-produk fermentasi, tapi saya juga mengedukasi adik-adik kayak seperti teman-teman di sini yang masih kuliah. Saya mengedukasi bagaimana cara membuat makanan dan minuman fermentasi secara langsung, tatap muka ataupun secara online seperti itu. Dan saya sangat senang sekali bisa berada di sini, bisa sharing sama adik-adik mengenai manfaat yang luar biasa ini, kefir ini ya. Semoga adik-adik bisa menerima manfaatnya dari sharing saya, dari jawaban-jawaban saya. Mudah-mudahan cukup membantu adik-adik untuk tugas kuliahnya ya, seperti itu. Dalam usus kita, pasti kita akan lebih rentan terkena penyakit. Semua apapun yang kita konsumsi itu masuk semua ke dalam pencernaan kita, dan bakteri yang bekerja supaya nutrisi yang jadi apa yang kita makan, nutrisi itu menyebar semua ke seluruh badan kita. Nah, si probiotik itu penting sekali. Jadi dia itu mengandung nutrisi yang tinggi, ya. Terus dia itu mengontrol gula darah kita. Terus juga kefir juga manfaatnya tuh menurunkan kita dari kolesterol gitu. Terus kandungan probiotiknya itu pastinya jauh lebih tinggi daripada yogurt, seperti itu. Karena kalau di yogurt itu dia itu bakterinya 3 sampai 7 macam bakteri yang tergantung merek ya. Tapi kalau misalnya kita buat kefir, itu kita memiliki 60 macam bakteri baik, banyak sekali. Seperti itu. Dan kefir juga mampu melawan bakteri jahat. Jadi makanya pentingnya meningkatkan imun tubuh kita mengkonsumsi kefir ini gitu. Kalau kamu nggak mau gampang sakit ya kan, terserang flu, batuk, apalagi di zaman yang masih pandemi belum 100% selesai ya. Nah, penting banget buat adik-adik semua atau teman-teman itu mengkonsumsi probiotik kefir ini supaya kita imun tubuh kita lebih kuat seperti itu. Jadi tidak rentan terserang penyakit. Nah, dan karena dia itu dari susu, jadi meningkatkan kesehatan tulang kita juga, ya. Terus berpotensi menurunkan berat badan nih. Ini juga bagus banget ya, karena apapun yang ada di dalam perut kita, ya, itu diproses dengan baik oleh si bakteri ini. Jadi hal-hal yang tidak penting atau tidak sehat atau racun, jadi terdetoks gitu, terkeluar. Jadi makanya bisa menurunkan berat badan kita kalau metabolisme pencernaan kita bagus seperti itu. Dan ini bagus sekali terapi-terapi yang orang sakit kanker ya, itu minum juga kefir gitu ya. Jadi mencegah kanker juga dan mengobati. Nah, yang pastinya yang saya pastikan itu adalah dia bagus sekali untuk pencernaan kita. Dan teman-teman tahu karena susu itu kan tinggi laktosa ya, jadi banyak orang-orang yang tidak bisa minum susu karena laktosanya tinggi. Nah itu juga karena di proses fermentasi si kefir itu rendah, laktosanya rendah gitu, merendahkan gitu. Jadi bagus sekali. Seperti itu. Ya lanjut next question. Izin bertanya Bu, kira-kira pembuatan kefir dalam sehari itu bisa menghasilkan berapa liter kefir ya Bu? Jadi rumah fermentasi ini karena produknya banyak ya. Jadi untuk kefir ini kita setiap bikin itu 3 liter dalam sehari. Kita 3 liter dalam sehari karena kita jangka
jangka panjangnya itu beda dengan produk-produk lainnya. Seperti dan proses pembuatannya juga lebih cepat. 48 jam udah jadi atau maksimal 72 jam sudah jadi. Jadi biasanya kita bikin nggak terlalu banyak, 3 liter per hari. Dan biasanya itu kita pun akan dibuat istirahat dulu si bibitnya. Jadi setelah panen kita istirahatkan. Tadi saya sempat mention juga ya di pertanyaan sebelumnya bahwa kefir itu bibitnya itu butuh istirahat ketika kita setelah pakai. Kalau tidak diistirahatkan, maka bibit kefir itu lama-lama bisa menghilang, bisa mati karena faktor kelelahan atau apa ya, saya kurang begitu paham mengenai teorinya. Tapi yang sudah saya pelajari learning by doing saya adalah ketika saya terus-menerus melakukan fermentasi setiap hari, si bibit ini lama-lama dari beratnya 50 gram itu bisa menyusut menjadi 30 gram karena terlalu banyak kita terus-menerus fermentasi. Nah, pentingnya untuk mengistirahatkan adalah untuk mereka agar tetap terus berkembang gitu ya dan terus sehat gitu. Jadi biasanya saya membuat 3 liter dan diistirahatkan. Next day-nya kalau misalnya lagi tinggi pesanan baru next day-nya atau saya open order. Karena dengan tingkat pengawetannya yang nggak begitu lama, hanya 2 bulan, jadi saya tidak membuat stok yang banyak. Dan juga karena lebih cepat juga jadinya, itu juga membuat saya nggak perlu buat begitu banyak. Seperti kombucha, ini karena prosesnya itu 14 hari, butuh waktu yang lama. Jadi bisa dilihat teman-teman semuanya itu kombucha. Karena kalau kefir bikinnya nggak perlu banyak, besoknya bisa bikin lagi, besoknya maksudnya the next 2 days-nya bisa bikin lagi gitu. Kalau ini 14 hari baru bikin lagi. Seperti itu teman-teman. Oke, next question-nya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, produk apa saja yang dihasilkan dari fermentasi kefir ini? Oke, yang pastinya menghasilkan susu kefir ya, dan apabila dilanjutkan fermentasinya lebih dari 48 jam itu akan terjadi pemisahan antara curd dan whey. Jadi dia akan memisah diri gitu, yang bening dan yang mengental gitu. Nah, untuk yang mengentalnya kita sebutnya curd ya. Jadi dia gumpalan teksturnya tuh kayak padat, lembut gitu ya. Itu kita bisa manfaatkan sebagai masker wajah, luluran wajah. Itu bagus banget, khasiatnya tuh enak banget, lembut banget, mencerahkan kulit kita, terus menghilangkan noda flek hitam, bekas jerawat. Jadi bagus sekali ya untuk maskernya. Jadi kita bilangnya curd gitu, atau gumpalan si kefir tersebut. Nah, di posisi bawah biasanya itu ada, kita bilangnya whey. Whey itu dia lebih cair, warnanya rada sedikit kehijauan ya, tergantung kualitas susu yang digunakan itu mempengaruhi warna si whey tersebut. Nah, kalau kualitas susunya bagus, biasanya kalau itu bisa warna whey-nya tuh hijau terang bagus gitu, seperti itu. Nah, itu whey-nya kita bisa manfaatkan untuk diminum, dan biasanya untuk pelanggan-pelanggan saya yang dia itu olahragawan, yang suka nge-gym gitu ya, itu mereka minum untuk suplemennya mereka itu pakai whey kefir gitu. Dan satu lagi, whey kefir itu ternyata bagus banget dia mengganti toner gitu. Jadi kalau ini adik-adik ya di rumah bisa membersihkan make-up-nya atau setelah cuci muka terus bisa menggunakan toner whey kefir ini. Nah, jadi si whey kefir ini bagus banget untuk menyeimbangkan wajah kita dari tingkat keasaman. Itu bagus banget seperti itu. Nah, dari itu juga susu kefir, dan itu bagus banget juga, lembut banget buat kulit kita. Jadi tidak hanya untuk kesehatan badan, kefir juga bagus juga buat kesehatan luar kulit kita, seperti itu.
Ya, bisa next. Bertanya Bu, Ya. untuk pemanfaatan kefir dalam sehari itu minumnya berapa kali Bu? Oke. Yang baik. Jadi kefir itu sebaiknya diminum 250 ml sebelum makan. Kenapa sebelum makan? Karena ketika perut kosong ya, bakteri itu lebih cepat masuk ke usus besar kita gitu. Nah, itu yang diharapkan kenapa sebelum makan mengkonsumsi kefir gitu ya. Nah, jadi lebih gampang ketika kita udah makan dan minum kefir, jadi ada penghambat gitulah untuk masuk ke usus besar kita. Nah, sebaiknya 250 ml untuk beginner untuk orang-orang yang masih belum pernah minum kefir ya. Sebaiknya 250 ml setiap hari sebelum makan, pagi, siang, dan sore. Nah, itu juga bagus banget apabila kita rutin setiap hari ya. Seperti itu. Begitu. Bu, untuk kemudian bagaimana kita bisa tahu proses fermentasi kefir itu berhasil atau gagal, Bu? Oke. Ini kadang terjadi ya, karena yang tadi saya sempat sampaikan, kefir itu bibit kefir itu lama-lama dia grainnya itu kalau tidak diistirahatkan dia menghilang ataupun mati ya. Jadi untuk sering terjadi kegagalan itu dikarenakan tidak adanya istirahat ya, dan membuat si susu itu, si kefir itu tidak berubah menjadi asam. Nah, ini penting banget diketahui ya. Aromanya juga akan ketahuan gitu. Kalau misalnya dia berhasil, itu baunya itu akan lebih segar ya. Tapi kalau misalnya tidak berhasil, itu baunya tidak enak dicium gitu, seperti mungkin bau busuk gitu kali ya. Karena mungkin kalau pernah cium susu basi, nah seperti itu kegagalannya, rasanya tuh baunya seperti itu, dan ada pahit-pahitnya gitu ya untuk rasa. Dan juga karena proses fermentasinya tidak berhasil, gagal, rasanya enggak asam. Ada, itu sering banget juga terjadi penggiat kefir itu, jadi susunya harusnya asam strong ya, kuat ya, tingkat asamnya tuh kuat ya. Tapi ini kok udah 3 hari nggak asam-asam, berarti si bakterinya itu nggak hidup gitu, tidak bekerja gitu. Nah, itu juga yang membuat kegagalan gitu. Jadi pertama adalah dari aromanya bisa kecium ya. Kalau nggak segar berarti nggak berhasil. Yang kedua, dan yang itu dari rasa, kita bisa dari mengetahui dari rasanya ya. Kalau misalnya yang tadi saya bilang, kalau rasanya rada nggak asam berarti dia nggak berhasil, begitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu dari pertanyaan dari teman-teman kami ya, Bu. Semoga adik-adik bisa menerima manfaatnya dari sharing saya, dari jawaban-jawaban saya. Mudah-mudahan cukup membantu adik-adik untuk tugas kuliahnya ya. Seperti itu. Baik, kalau begitu kita bisa sudahi, atau kalau masih ada yang dipertanyakan, welcome juga. Bagaimana? Boleh? Berarti kan Ibu ini sudah 5 tahun ya, Bu, menjalankan usaha ini. Pernah nggak sih sedikit cerita liku-liku mengenai usaha, mungkin naik turunnya, kesuksesannya, atau pernah mengalami kegagalan seperti itu? Pertama, jual produk fermentasi itu pastinya nggak biasa ya, nggak banyak orang tahu, perlu banyak edukasi untuk orang tahu, dengan rasa yang tidak biasa ya kan, harus memberikan banyak informasi untuk orang yang mau mencoba gitu ya. Pastinya nggak gampang untuk usaha fermentasi ini, karena bukan produk biasa kayak kita jualan makanan ringan, bakso, Indomie gitu atau apa ya maksudnya. Jadi pastinya nggak mudah buat saya. Banyak walaupun saya berusaha menjual
ke teman-teman, itu banyak penolakan, itu pasti prosesnya semuanya nggak gampang. Dan ketidakpercayaan juga banyak terjadi ya pastinya ya. Walaupun sekarang kalau kalian tahu ya, buka Google aja, klik aja kefir, banyak sekali penelitian dari universitas-universitas, dari jurnal-jurnal yang bagus-bagus banget, kalian bisa temuin semua di situ dan hasilnya luar biasa banget ya. Karena dengan adanya seperti kefir ini, asam laktat yang ada di dalam kefir ini itu bagus banget buat kesehatan tubuh kita. Nah, usaha ini pasti nggak terlalu naik terus gitu ya, pasti ada naik turun. Itu usaha apapun pasti ada seperti itu ya, kendala-kendala yang terjadi juga ada. Nah, apalagi dengan saya usahanya online ya kan, saya harus kirim ke luar Jawa, harus kirim ke luar daerah dan Sabang sampai Merauke, dan itu prosesnya harus terbang, harus mungkin jalur darat, dan kalian tahu produk fermentasi itu tekanannya sangat tinggi, benar nggak? Dan gasnya tinggi. Ketika di suhu ruang itu dia masih hidup karena kan ada bakteri yang masih bekerja. Nah, itu sering sekali kadang pecah, ya kan? Sering kali kadang rusak gitu ya sebelum sampai ke pembeli. Nah, seperti itu. Jadi kendala-kendala seperti itu dari penolakan, dari orang pesimis dengan hasilnya, ya kan? Terus dengan pengiriman yang nggak mudah ke luar daerah, itu juga sebagai kendala. Tapi alhamdulillah ya, semua proses itu udah saya lalui karena 5 tahun itu nggak sebentar buat saya. Dan alhamdulillah banyak hal yang saya pelajari, banyak hal yang membuat saya mau lebih maju lagi dan mau lebih maju lagi, walaupun dengan keterbatasan waktu saya karena saya adalah seorang ibu rumah tangga yang harus ngurus anak, suami ya, jadi kadang harus jemput anak, jadi banyak waktu yang memang tugas pokok saya adalah seorang ibu ya, seorang istri. Jadi tetap di situ adalah saya tetap punya konsisten. Oke, saya menjual produk yang memang banyak orang memerlukan gitu untuk kesehatan ya. Jadi di sini yang membuat saya terus konsisten adalah ini banyak membantu orang banyak membuat orang sehat. Itu yang membuat saya konsisten sampai sekarang. Makanya saya juga selalu terus mengedukasi gitu ya, terus belajar juga pastinya ya. Nah, seperti itu. Saya nikmatin aja semua proses, dan pastinya apapun kendalanya itu adalah proses belajar saya, begitu. Oh iya. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Semoga sukses tugasnya. Nanti saya minta hasil rekaman videonya. Saya minta izin rekaman video ini sebagai saya akan upload di YouTube channel saya. YouTube channel saya sangat sederhana sekali. Intinya memang karena itu keterbatasan waktu saya. Jadi mungkin di sini saya dengan wawancara ini semoga bisa bermanfaat juga buat orang yang lain. Seperti itu ya. Oke, sukses buat kalian semua ya. Iya, terima kasih banyak. Ya, sukses. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.